Halo sahabat, hari ini saya mau ngajak sahabat untuk belanja binatang. Kira-kira apa ya yang mau saya beli? Nanti kita pilih di sana langsung. Ini memang jenisnya nggak, kalau Encyclope. kamu kan biasa lihat retik, kalau retik kan panjang. Ini memang lebih bantet. Katanya mau megang aja. Ini namanya apa? Mornya apa? Banana Encyclope. Banana Encyclope. Pasarannya sekitar berapa ini, Bang? Itu 35. 35 juta. Nah, ini apa? Ini berapa nih harganya, Bang? Yang ini 50 juta ya. Ini 50 juta. Yang ini? Ini 35 juta. 30 juta. Kok minta tolongnya gitu kok. Dua ular ini Hampir mirip ya. hampir mirip. Buat orang yang tidak tahu ular, misalnya suruh pilih mana, mau nggak bayarin ini dengan harga 10 kali lipat? Mungkin nggak mau. Ini berapa harganya? Ini sekitar 4 jutaan. Ini 4 jutaan, ini 50 juta. Kalau orang udah hobi, pehobi akan tahu bedanya gitu. Kalau diterangin sedikit, perbedaan mendasarnya dari mana kok? Apa dari warnanya saja atau apa gitu? Warnanya sama, karena dia sama-sama mengandung gen lavender. Tapi yang membedakan adalah coraknya. Ini adalah corak biasa, corak ball python pada umumnya. Kalau ini dia udah bergaris-garis. Kalau udah disampingkan, kelihatan bedanya. Oke. Dan ini pakainya gen yang satu lagi, jadi bukan pakai gen biasa. Nah, gennya itu untuk bikin digabung kedua gen ini agak susah. Jadi sama-sama gen resesif itu bisa makan waktu untuk bikin ini. Kalau kita mulai dari awal bisa sekitar 8 tahun. 8 tahun. Oke sahabat, kalau kita perhatikan dua ular ini sangat mirip. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memahami silsilah genetik, akan tahu bahwa yang di tangan kanan saya ini harganya 50 juta, di tangan kiri saya ini harganya sekitar 4 juta. Mirip tapi harganya begitu beda karena ular ini untuk mendapatkan warna seperti ini sangat sulit dan hanya breeder-breeder kenamaan yang berdedikasi luar biasa sampai bisa menghasilkan warna seperti ini. Ini perlu waktu 8 tahun. Sementara kalau yang ini lebih mudah dan banyak yang punya. Jadi kalau misalnya saya bawa ini ke tempat gathering, wah mereka bisa langsung pada, wah hebat sekali punya ularnya. Tapi terus kalau besok Anda beli yang begini, dia pikir mirip, ternyata sangat beda harganya. Inilah perbedaan antara ular yang 50 juta sama harga 4 juta. Kalau penyakit ular itu sendiri, pilek itu gimana deh? Kalau terangin sedikit aja. Nah, kalau untuk penyakit flu, pilek itu dia bersin, benar-benar bersin kayak orang. Tapi itu juga sama, penularannya bukan dari manusia, bukan dari hewan lain, sesama ular aja. Itu bisa terjadi kalau cuacanya terlalu ekstrim perubahannya. Jadi terlalu panas, tiba-tiba jadi terlalu dingin, terus jadi panas lagi gitu. Sahabat, sekarang saya ada di Savera Reptil. Ini di daerah Pasar Baru, deket situ ada namanya Jalan Kartini. Savera Reptil ini memang tempat buat beli reptil udah dari dulu-dulu lah, udah lama. Sampai sekarang tetap eksis dan koleksi binatangnya juga banyak sekali. Terus kalau misalnya orang yang punya ular, punya reptil, punya biawak, mau beli pakan juga ada di sini juga. Ada sedia tikus red atau tikus mencit, mais juga ada. Ini saya baru masuk aja, udah disambut sama ada sulcata, aldabra, juga ada chameleon alias bunglon. Chameleonnya juga besar-besar nih.
Tuh, nanti bisa dilihat satu-satu. Di dalam sini banyak banget. Ada red tegu dan ular-ular ini tentu biang. Saya dulu pernah beli anakannya ini juga. Ini sekarang indukannya udah masih ada terus, masih breed terus. Udah usianya sekarang udah hampir 3 tahun. Ah, ini juga ada iguana lucu nih. Iguana albino, warnanya kuning. Kebanyakan kura-kura, lagi banyak kura-kura. Terus kalau kita lihat ke dalam semakin banyak ular. Banyak ular boa di sebelah sini boa, terus ball python. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ini kita menyapa dulu. Apa kabar, Ci? Inilah biangnya, pereptilan lah salah satunya. Ini Savera dari tahun berapa ya, Ci? Udah 11 tahun deh sama ini. Kalau yang reptil ya. Tapi kalau yang akuarium bangsa udah sekitar 30 tahun lebih. Ya, kali ini tas buat sugar glider, terus ada juga semacam lampu, beberapa reptil. Jadi one stop shopping. Kalau kita datang mau beli ular, sama vitaminnya, sama pakannya, sama kandangnya, sama tempat minumnya, sama perlengkapannya udah lengkap. Terus mau tanya-tanya apa bisa langsung dilanjutkan karena piara binatang itu kan bukan cuma sekedar beli terus udah, tapi perawatannya gimana kita memberikan kenyamanan dan kelayakan buat binatang yang kita piara. Kalau kita piara terus asal-asalan, kita taruh kandangnya sempit, terus kasih makannya asal-asalan tanpa vitamin, itu bahaya karena binatang itu sendiri di alam makannya itu macam-macam. Hari ini mungkin dia makan tikus, besoknya makan tupai, besoknya makan apa. Tapi kalau dipiara sama orang kan udah cenderung tikus saja terus. Mungkin untuk kalsiumnya dapat, tapi untuk gizi-gizi tertentu mungkin ada kurangnya. Makanya nanti bisa dikasih klemen, beberapa kapsul-kapsul dan pil-pil yang lain. Ya, jadi sahabat, setelah kesana kesini, masuk ke dalam sana ke dalam situ, akhirnya saya menentukan pilihannya ambil snow boa. Oke sahabat, terima kasih udah nemenin saya di Savera Reptil di Kartini. Nanti kita akan lanjut di rumah lagi. Bagaimana cara mentreatment snow ini? Nanti kita lihat di rumah. Perkenalan dia sama koleksi saya yang di rumah lainnya. Mudah-mudahan bisa akur dan bisa hidup damai. Ya sahabat, sekarang saya udah di rumah. Saya mau unboxing apa yang tadi saya sudah beli. Walaupun bukan di box, tapi saya tetap ngomongin unboxing. Ini sebenarnya kan karung, jadi unkarung sing. Tapi nggak apa-apa, yang penting isinya. Jadi tadi kita udah pilih-pilih ular banyak di sana, macam-macam ini itu, sampai akhirnya saya kecantol sama ini dia, si Snowy. Jadi boa constrictor snow. Ya, mana dia? Ini kita ambil keluar. Wah. Ya masih nggak nyaman, masih keras, kaku-kaku gitu, belum nyaman dipegang. Iya, sabar ya. Mungkin tadi dia nggak nyaman karena di karung, kan mungkin udah lama di box, di gex. Sebentar ya, perlu kenalan dulu. Waduh. Kenalan dulu. Waduh. Jadi snow boa ini asalnya dari Amerika, benua Amerika bagian selatan. Jadi kayak misalnya di Meksiko, Brazil, Peru, Argentina. Dan di sana tuh macam-macam tuh yang dari Bolivia apa. Tapi karena ini memang bukan tangkapan alam, jadi dikembangbiakannya itu di penangkar-penangkar. Jadi mungkin kalau di alam sendiri hampir nggak ada yang warna seperti ini. Kalau boa saya belum pernah nemu yang leucistic. Jadi mungkin inilah yang paling mendekati leucistic warnanya. Saya suka yang putih-putih. Ya ini
dapat juga akhirnya boa konstriktor warna salju. Walaupun kalau dilihat sebenarnya masih ada warna sedikit semu kuning muda atau kayak warna keju muda. Makanya tadi saya bilang ini kayak cheesecake. Dia ini ovovivipar. Jadi nanti kalau bertelur, kalau dia habis kawin, telurnya nggak dikeluarkan, jadi tetap di dalam perut sampai menetas dalam perut. Nanti keluarnya udah langsung anak-anaknya dulu. Saya suka banget ini. Boa pertama saya yang warnanya putih. Dan kalau dilihat-lihat bahwa mata ular python itu kalau siang-siang tuh garis strip dari atas ke bawah. Kalau mulai sore atau mulai gelap dia mulai membuka. Memang kalau sudah malam atau di tempat gelap kalau kita lihat python itu matanya lebih membulat, hitam-hitamnya ya. Tapi kalau boa ini selain lurus juga ada plusnya juga, jadi kayak tanda palang gitu dari atas ke bawah. Vertikal terus horizontal juga ada, jadi matanya tuh garis dua. Memang kan kalau ular itu kan penglihatannya terbatas, jadi dia hanya melihat pergerakan. Kalau kita bergerak dia melihat gitu lebih jelas bergerak, tapi kalau kita diem dia nggak terlalu melihat, dia hanya bisa melihat ada panas, ada thermal di situ. Jadi kalau tikus yang mau dimakan karena dia pakai jurus diem aja. Nah ular itu mendeteksi ada mangsa tapi nggak ada pergerakan. Begitu tikusnya gerak sedikit aja, langsung disikat. Jadi inilah dia. Saya kasih nama, ya kasih namanya Snowy aja deh. Ini kan snow boa, saya kasih nama Snowy aja. Ya sahabat, terima kasih udah nonton video saya. Dan kedepannya tentu insya Allah akan saya sajikan video-video yang lebih menarik lainnya. Tentu dengan harapan mendapatkan masukan dari sahabat. So, di subscribe, komen, dan share. Juga aktifkan notifikasi supaya nanti kalau saya bikin video, sahabat juga bisa mendapatkan informasi. Oke, see you, bye.